في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di ruangan masjid ini senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan insyaallah rezekinya mudah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita bangun dari tidur, maka kita disunahkan untuk membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ini adalah sunnah Pak. Kalau kita baca doa bangun tidur, bacalah doa ini, insyaallah ya kita hidupnya bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita berselawat buat junjung kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-mukarram wal muhtaram, Bapak Dr. Ayuhan selaku penasihat Masjid At-Taqwa, para bapak hujjat ya, para jamaah yang setia mengikuti kajian KAS ya, kajian Ahad subuh kita. Alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini kajiannya selalu hidup, rutin. Ada Ustadz Tajuddin juga ya, membahas tentang himpunan Tarjih Muhammadiyah atau seputar fikih ibadah ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pada momentum subuh hari ini saya akan membawakan kasnya, temanya itu yaitu menjadi manusia yang berbahagia Pak. Nah ini sangat penting ya. Jadi mari kita letakkan kebahagiaan itu di dalam hati Pak. Nah, dalam hati, karena sejatinya kebahagiaan itu ya terletak di dalam hati sanubari kita Pak. Jadi bukan di dalam penampilan, bukan tampilan. Karena banyak orang kelihatannya bahagia tapi tampilannya doang. Di media sosial itu update status ya, kelihatannya bahagia, kelihatannya happy gitu ya, tetapi nyatanya hatinya tidak bahagia. Betapa banyak orang yang mengekspos kebahagiaannya di media sosial, ternyata tiba-tiba ada masalah dalam keluarganya. Ada yang istri gugat cerai suaminya, padahal kita nggak nyangka. Ada yang suaminya KDRT pada istrinya, udah bertahun-tahun Pak. Dan itu kalau kita lihat tidak ada lagi kekurangan dari istrinya, bagus, cantik, soleha, orang kaya, berkecukupan. Tapi itulah yang namanya kehidupan, pasti ada aja problema-problema, masalah-masalah kehidupan yang memang setiap manusia pasti akan mengalami Pak. Mau orang kaya kah, orang miskin kah, ya semuanya pasti akan mendapatkan ujian dalam keluarga atau dalam berumah tangga. Itu baru satu keluarganya. Coba kalau 2, 3, 4 Pak, tambah repot lagi. Jadi oleh karena itulah Rasulullah juga menegaskan dalam sebuah hadisnya ya, apa kata beliau? Laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, hadis disampaikan kepada kita sebagai peringatan bagi kita ya, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan ini agar kita bahagia. Kata Nabi, yang namanya bahagia
yang namanya orang kaya itu, ya, saya menafsirkan bahwa, mengartikan bahwa orang kaya itu orang yang bahagia di dalam hatinya, ya, karena bukan banyaknya harta, bukan banyaknya kekayaan, tetapi bagaimana mereka itu memiliki kekayaan dalam hati, Pak. Jadi hatinya itu memiliki rasa cukup, kaya. Jadi ghina nafs. Ya, dalam hatinya itu merasakan kebahagiaan. Karena kalau orang udah bahagia, berarti hatinya juga akan bahagia. Maka kebahagiaan itu letakkan dalam hati, bukan dalam casing kita, bukan dalam penampilan kita. Kebahagiaan itu letaknya dalam hati. Maka banyak orang yang memiliki kecukupan, ya, secara finansial, ya, secara ekonomi, gajinya besar, tapi belum bisa menempatkan kebahagiaan itu di dalam hati. Jadi akhirnya dia itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasakan ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Mungkin barangkali mereka kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka peroleh dalam kehidupannya. Makanya saya sampaikan bahwa bukan bahagia membuat kita syukur, Pak, tapi syukur itulah membuat kita bahagia. Semakin kita bersyukur, maka hidup kita akan semakin bahagia. Maka kunci yang pertama, tips yang pertama dalam meraih kebahagiaan itu adalah banyak-banyaklah kita bersyukur. Karena banyak orang galau, Pak, stres hidupnya, padahal dia punya segalanya. Ternyata apa yang kurang dalam dirinya bukan harta yang kurang, ya, bukan kemewahan yang kurang yang dia peroleh, bukan kenikmatan yang kurang dia peroleh, tetapi apa? Kurangnya rasa syukur yang timbul, yang muncul dari hatinya, Pak. Jadi rasa syukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Bukan bahagia dulu, Pak, baru bersyukur. Tidak. Kalau kita kan kebanyakan seperti itu. Kalau nggak bahagia, nggak happy, ya, baru kita bersyukur. Salah. Tapi yang membuat kita bahagia itu adalah syukur. Jadi bersyukur dulu baru kita bahagia. Makanya oleh karena itulah pentingnya kita, ya, bagaimana kita belajar tentang ilmu syukur itu, Pak. Jadi kalau kita masalah dunia, lihatlah orang yang paling bawah secara ekonomi, secara kehidupan dari kita, Pak. Tapi kalau masalah akhirat, lihatlah orang yang di atas kita, orang yang memiliki kualitas ibadahnya, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin berinfak, sedekah, orang yang rajin mengajak kebaikan. Nah, itu kita harus belajar. Makanya kalau misalnya ada orang, waduh, saya iri banget sama si Anu, dia itu rajin ke masjid 5 waktu on time, selalu berjamaah di masjid. Wajar dan itu bagus. Kenapa? Untuk memotivasi kita, ya, agar kita lebih giat dan lebih semangat untuk datang ke masjid. Demikian pula, waduh, saya iri banget dengan bapak itu, dia punya duit, dia sedekah, infak, bantu orang. Saya juga iri nih, seandainya saya juga punya duit, saya juga akan melakukan hal yang sama. Apakah iri yang seperti ini boleh? Boleh saja. Tapi tujuannya adalah untuk memotivasi diri agar kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan orang yang kita irikan itu, gitu. Bukan iri maksudnya saya iri kepada dia, saya berharap kalau dia itu miskin, gitu ya. Kalau saya berharap dia itu bangkrut, bukan seperti itu. Berarti itu iri, dengki, berarti itu sesuatu hal yang negatif. Nah, maka motivasinya kalau kita masalah akhirat itu, kita lihatlah orang yang paling sukses dari kita. Artinya apa? Orang yang paling sukses ibadahnya, ya, rajinnya ke masjid, ngajinya, orang yang rajin sedekahnya, orang yang rajin sholatnya, ya, rajin apapun lah, gitu ya, hal-hal yang kebaikan. Dia rajin, kita merasa iri karena kita belum bisa melakukan hal demikian. Kemudian kita
timbullah semangat itu untuk melakukan kebaikan itu. Itu iri yang bagus. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu yang berbahagia, kita perlu yang namanya motivasi dalam kehidupan. Salah satu motivasi kita dalam kehidupan adalah kita perbanyaklah ya dalam menghadiri majlis-majlis ta'lim atau majlis-majlis kajian. Nah, inilah salah satunya Bapak Ibu. Insyaallah di Masjid At-Taqwa ini kita selalu hidup kegiatan-kegiatan kajian-kajiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kehadiran kita di Masjid At-Taqwa ini dapat membawa semangat dan motivasi dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, setiap orang pasti menginginkan yang namanya hidup bahagia. Saya ingin bahagia, Bapak ingin bahagia, semuanya. Pak Sanadi juga pasti ingin bahagia, Pak. Pasti semuanya kita ingin bahagia. Cuman kadang-kadang kita melihat banyak orang yang kadang-kadang ya tidak bersyukur dengan kebahagiaan yang dia peroleh saat ini, Pak. Kita udah punya, alhamdulillah, walaupun pas-pasan rezekinya, tapi cukuplah untuk menghidupi anak istri, ya kan? Walaupun kita biasa-biasa aja, alhamdulillah kita punya istri. Kita lihat kepada orang yang lain, ya mungkin dia tidak punya istri. Alhamdulillah kita punya anak, mungkin orang lain tidak punya anak. Alhamdulillah kita punya tetangga, punya saudara. Kita bersyukur dengan kondisi dan keadaan ini. Jadi oleh karena itulah kebahagiaan itu Bapak Ibu, jangan tunggu orang lain memberikan kebahagiaan kepada kita, Pak. Tetapi yang paling benar itu adalah ciptakan kebahagiaan itu dalam keluarga kita sendiri. Ciptakan kebahagiaan itu dalam diri kita itu sendiri. Karena banyak orang yang mencari kebahagiaan itu tapi menempuh jalan sesat, Pak. Pengen dapat harta, pengen dapat duit, ikutlah judi online. Bahaya itu. Pengen dapat duit instan, ya kan? Pengen cepat dapat duit, ikutlah pinjol. Akhirnya terlilit. Walaupun misalnya kita kondisi ekonomi sangat memprihatinkan, tapi kita harus memikirkan bagaimana jangka panjangnya. Jangan sampai kita menempuh jalan yang salah, jalan yang keliru. Sekali kita menempuh jalan yang keliru, maka kita akan terjerembab kepada kekeliruan itu selama-lamanya. Karena orang udah terbiasa, Pak. Kalau sudah terbiasa bikin maksiat, terbiasa bikin dosa, terbiasa melakukan perbuatan yang salah, karena sudah terbiasa, akhirnya biasa-biasa aja gitu, tidak ada berpengaruh dalam kehidupannya. Inilah pentingnya kita memperhatikan, Pak. Ya, dalam Islam itu ada 4 golongan manusia, Pak. Ada namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada golongan yang pertama, orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, Pak. Hidupnya di dunia ya alhamdulillah, ekonomi secara berkecukupan, bisa beribadah, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, alhamdulillah. Udah naik haji juga, udah umroh juga, alhamdulillah. Ini sa'idun fid dunia, orang yang bahagia di dunia. Ya, bisa menikmati kehidupan di dunia. Mereka orang-orang yang bersyukur di dunia ini, maka mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ada juga sa'idun fil akhirah, ada juga orang yang bahagia di akhirat. Hidupnya senang di dunia, ternyata alhamdulillah karena amalannya yang banyak, akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya alhamdulillah. Jadi Pak, kalau kita misalnya di dunia ini sudah rajin ibadah, taat kepada Allah, banyak amal, insya Allah juga nanti akan bahagia di akhirat. Ini penting. Ini golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua. Siapa mereka? Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada golongan yang kedua, celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Hiduplah udahlah miskin, ya kan? Berantakan, tapi malas ngaji, malas ke masjid, malas melakukan ibadah salat. Inilah orang yang seperti ini, saqiyun fid dunya. Mereka itu akan celaka di dunia. Wa saqiyun fil akhirah. Mereka juga akan celaka di akhirat. Kalau kita malas ibadah di dunia, tentunya pasti kita akan mendapatkan kecelakaan di akhirat. Karena tidak ada bekal yang kita
bawa di akhir kelak nanti. Nah, yang kedua ada apa? Yang ketiga golongannya itu ya sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dia di dunia bahagia, golongan ini. Ya, mereka di dunia ini happy bahagia. Inilah golongan yang seperti orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena dunia sijinul lil mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang yang beriman, ujian bagi kita orang beriman, dan surganya bagi orang-orang yang kafir itu. Jadi orang yang kafir itu dia sa'idun fid dunya, bahagianya hanya di dunia saja, wa saqiyun fil akhirah, dan mereka akan mendapatkan ya kecelakaan di akhirat. Jadi mereka masuk neraka khalidina fiha. Mereka akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Nah, inilah bagian yang ketiga, golongan yang ketiga. Ada yang keempat, Pak. Ya, yang keempat itu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini nih. Di dunia ini hidupnya susah, Pak. Ya, rezekinya dikit, ekonominya morat-marit. Ya kan, penghasilannya nggak mencukupi, miskinlah pokoknya di dunia ini, susahlah kehidupannya. Tapi dia tetap beribadah, Pak. Orientasinya tetap ibadah. Dia rajin ke masjid, dia rajin ngaji. Walaupun dia sederhana, tapi tetap sedekah. Ya, dan kemudian juga dia tetap melakukan amal soleh yang lainnya, baik dengan sesamanya, ya, baik dengan tetangganya. Maka orang-orang yang seperti ini, walaupun dia sulit kehidupannya di dunia, insyaallah nanti mereka akan sa'idun fil akhirah, mereka akan bahagia di akhirat. Insyaallah. Inilah yang terakhir, inilah minimal yang kita harapkan, Pak. Walaupun kita susah hidup di dunia ini, tapi jangan sampai pula nanti kesusahan kita bawa ke akhirat, Pak. Ya kan? Cukuplah kesusahan kita ini susah di dunia aja. Di akhirat nanti kita happy bahagia, masuk surga insyaallah. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kunci yang pertama, tipsnya adalah agar kita menjadi orang yang bahagia, maka hendaklah kita banyak-banyak bersabar. Ini ya kan? Kan ada ayatnya itu dalam Al-Qur'an. Washkuruli wala takfurun. Ya, hendaklah kalian bersyukur kepada aku, kata Allah, jangan kalian mengkufuri. Kenapa? Karena kalau kita kufur dengan nikmat Allah ini, maka ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Inna azabi lasyadid, di ayat yang lain nyatakan, sungguh ya azabku sangatlah pedih. Jadi kalau orang tidak bersyukur di dunia ini, ya, dengan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mendapatkan ya balasan nanti di akhirat. Itu tadi ya saqiyun. Ya, mereka tidak akan bahagia. Tidak bahagia di dunia, mereka tidak akan bahagia di akhirat. Yang kedua, tipsnya bahagia itu adalah amalan salihah, yaitu adalah orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, Pak. Amal soleh. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, Pak. Nanti kita keburu mati. Jangan tunggu nanti-nanti, takutnya kita keburu mati. Untuk melakukan amal soleh itu jangan tunggu nanti-nanti, Pak. Takut keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan baru melakukan amal soleh. Jangan tunggu kapan-kapan, Pak. Takutnya nanti kita keburu dikafani. Ya, maka selagi kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan oleh Allah, maka lakukanlah kebaikan itu. Kebaikan itu tidak dilihat daripada orang merespon kita, Pak. Ya, wah, saya kan udah soleh nih, saya udah baik nih, saya udah rajin ke masjid nih, tapi kok saya nggak dihormati orang misalnya gitu. Kok saya nggak dihargain orang, kok saya nggak dipuji orang. Tidak perlu penghormatan manusia, tidak perlu penghargaan manusia, tidak perlu ya pujian dari manusia baru kita melakukan amal soleh, Pak. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah ketika kita melakukan amal soleh itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'amila shalihan min dzikri aw unsa wa huwa mu'min. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan,
baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman, Pak. Ya, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, ya, falanuhyiyannahum nahu, ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang tadi melakukan amal soleh, laki dan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ya. Balasan apa? Hayatan thayyibah, yaitu hidup yang bahagia, Pak. Ini jaminan dari Allah nih. Siapapun di antara kita menjadi hamba Allah yang taat, yang rajin ibadah, yang benar-benar beramal soleh, walaupun amal soleh kita itu kecil, Pak, tapi selalu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita hayatan thayyibah, yaitu adalah apa? Kebahagiaan, Pak. Luar biasa. Ini Allah yang menjanjikan kepada kita. Makanya kalau kita nggak menemukan bahagia, harta udah punya, rumah udah bagus, mobil udah mahal, istri udah banyak, anak juga udah ada, nggak bahagia juga. Oh, mungkin ada satu yang kita kurang. Apa itu? Amalan salihah, yaitu amal yang saleh. Mungkin ibadah kita kurang, sholat kita mungkin kurang khusyuk, mungkin sedekah kita kurang banyak, ya kan? Mungkin sesama tetangga kita kurang baik, akhirnya kita tidak bahagia. Jadi itulah Bapak Ibu berbahagia, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi oleh karena itu pentingnya kita memperhatikan bagaimana kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus memanfaatkan waktu kita untuk melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zalamu min ba'di ma zulimu, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya. Ini kan sebenarnya tamsilan kepada kita, ya. Ya, bahwasanya dulu di zaman para sahabat Rasulullah itu kan, mereka itu kan berhijrah, ya. Berhijrah, ya, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah setelah mereka itu dianiaya, dizalimi, ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka. Ya, fid dunya hasanah wal ajrul akhirah. Jadi mereka-mereka itu yang berupaya untuk melakukan hijrah, melakukan kebaikan. Hijrah itu kan pada hakikatnya adalah kita itu menjadi manusia yang lebih baik, Pak. Berpindah dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan apa? Fid dunya hasanah wal ajrul akhirah. Nah, ada dua hal, Pak. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang bagus di dunia ini, kebahagiaan di dunia, Pak. Dan kemudian wal ajrul akhirah, dan mereka akan mendapatkan, ya, balasan di akhirat kelak nanti. Ini nih. Makanya orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah kebahagiaannya, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ini menjadi penting. Nah, ada dua, ya, Pak, ya. Yang pertama kita bersyukur agar kita bahagia. Kemudian kita yang kedua adalah melakukan amal saleh. Yang ketiga, mungkin yang terakhir, 3 poin saja yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah dengan cara berbagi kebahagiaan dengan orang lain, Pak. Ini penting nih, Pak. Jadi bahagia itu di dunia bukan bahagianya kita sendiri, bukan bahagia keluarganya kita, ya, bukan bahagianya golongan kita atau komunitasnya saja, bukan itu. Tetapi bagaimana kita setelah kita bahagia, kita juga menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain, Pak. Kan benar ya, Pak, kalau kita melihat orang bahagia karena kita, kira-kira kita bahagia nggak, Pak? Bahagia kita, senang kita. Pastilah gitu, itu naluri fitrahnya manusia. Ketika dia bahagia dan kemudian bahagianya ditularkan kepada orang lain atau berbagi kebahagiaan kepada orang lain, apalagi orang lain itu sangat-sangat membutuhkan,
Apakah itu kebahagiaan secara finansial, secara ekonomi, kebahagiaan secara ilmu, kebahagiaan secara sikap, tindak tanduk kita, ya, apapun yang kita lakukan, kebahagiaan yang muncul dalam diri kita, kemudian kita sebarkan kepada orang lain, maka itu akan menambah kebahagiaan buat kita sendiri. Makanya kalau orang yang normal fitrahnya Pak, kalau melihat orang bahagia karena dia bahagia, atau karena dia bahagia kemudian membahagiakan orang lain, dia pasti melihat kebahagiaan orang lain itu menjadi kebahagiaannya juga Pak. Jadi bahagiamu juga bahagiaku Pak itu. Jadi bahagianya itu bukan bahagia hanya membahagiakan anak, istri Pak, atau saudara kita saja, tetapi ketika kita melihat orang lain bahagia karena kita membagi kebahagiaan dengan orang lain itu, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kuncinya Pak. Jadi bahagia itu bahasanya ya kita bagi-bagilah dengan orang lain, ya kan? Apalagi misalnya orang itu jarang sekali mendapatkan kebahagiaan. Mungkin dengan kita berbagi, dengan kita memberi solusi, memberikan pandangan, pendapat, nasihat, mungkin orang juga akan terbuka hatinya untuk bahagia. Jadi bahagia itu bukan hanya dihitung dari harta saja Pak ya, tapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, itu insya Allah juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan akan muncul dan kemudian akan timbul dan akan berbalik kepada kita. Sementara kita melakukan keburukan, kejahatan kepada orang lain, maka kejahatan juga akan timbul dan muncul kepada diri kita. Nah, itulah kuncinya Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudaraku, pada kas kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita sama-sama berbahagia. Berbahagia, mudah-mudahan kita dengan berbahagia itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu kuncinya ada salah satunya adalah ikhlas Pak. Ikhlas dengan takdir, ya, dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrul minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.